Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Karena ini adalah disaksikan oleh banyak orang sehingga waktunya benar menyesuaikan. Kembali di channel Maftuhul Production yang tidak henti-hentinya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, menyebarkan materi-materi keislaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada umumnya, kepada jamaah muslim muslimat. Mudah-mudahan memberikan sebuah uh, menyebarkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, hari ini kita akan memasuki materi yang hari ini adalah materinya berupa sholat ya. Kita tahu bahwa sholat merupakan sebagai rukun Islam yang kedua yang memang sangat penting, yang harus kita mengetahui, yang harus kita pahami, yang harus kita dalam lebih jauh, karena sholat kita merupakan sebagai tiang agama, dan sholat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Sehingga sholat ini menjadi barometer bahwa orang itu baik, bahwa orang itu jujur, bahwa orang itu dimulai dari sholatnya. Ketika ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wa munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ketika ada orang sholat masih melakukan kejahatan, masih melakukan ketidaksenangan pada orang lain, berbuat jahat, berbuat dosa, berarti ada apa dengan sholat itu? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang belum dipahami? Maka pada hari ini kita akan belajar bersama, bukan menggurui, tapi ini juga sebagai bentuk evaluasi muhasabah saya sendiri, saling bertukar, saling memberikan manfaat kepada sesama. Oke, yang pertama adalah sholat, bahwa sholat menurut bahasa berarti doa ya. Jadi orang sholat itu berarti dia juga sudah otomatis dia berdoa. Sedangkan menurut istilah adalah setiap gerakan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya, atau bahasa Arabnya muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim ya, sesuatu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Sehingga ketika ada orang yang sudah mustat takbiratul ihram, berarti dia itu statusnya dia sudah melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia terakhir mengucapkan salam yang pertama. Salam kedua adalah hukumnya sunat. Oke. Ayat yang mewajibkan sholat jelas ya, ketika Allah mewajibkan mengharuskan sholat karena ada perintah dari Al-Quran maupun dari hadis. Ada dari Al-Quran, ada surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaitumus sholata fadhkuru wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza atma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta, yang artinya adalah maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berarti ini menandakan bahwa ibadah yang langsung vertikal atau ada interaksi langsung adalah ibadah sholat. Seperti halnya ibadah yang lainnya, yang memang sholat itu memang bagian yang sangat penting dalam suatu ibadah ya, karena ada hablum minallah ya, ada hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah sholat pun disuruh kita untuk khusyuk ya. Khusyuk adalah tunduk dan hati kita memang hanya khudrul qalbi, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk salat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam. Jadi selain orang Islam tidak diperbolehkan sholat. Makanya nyuwun sewu, ketika ada orang yang belum mengikrarkan dia masuk Islam, dia hanya sebatas pemerhati Islam, sebagai orang yang mencintai orang Islam, atau sebagai fan berat orang Islam, tapi kok dia belum ikrarkan Islam, meskipun dia sholat sampai berapa rakaat, sampai ribuan rakaat, sampai ratusan rakaat, maka sholatnya pun tidak dianggap sebagai orang yang sholat. Kita ibaratkan orang ketika masuk sekolah ya, maka dia harus lewat daftar dulu, lewat administrasi dulu, lewat dia mengikrarkan dulu bahwa dia menjadi bagian daripada siswa tersebut. Ketika ada orang kok belum pernah daftar, belum pernah mengikrarkan diri, sudah masuk sekolah langsung blundeng masuk di kelas, maka ketika dia besok umpama tidak ketahuan, umpama besok sudah waktunya diwisuda atau waktunya mendapatkan ijazah, nama dia nggak masuk, maka dia nggak termasuk orang yang sekolah tersebut, karena nama dia nggak terdaftar. Sama dengan ketika orang Islam itu atau orang non Islam yang dia belum mengenalkan diri, belum mendaftarkan diri ke agama Islam,
meskipun dia telah sudah melaksanakan sholat, puasa, zakat, tapi kalau dia belum mengikrarkan diri, berarti Islamnya atau ibadahnya tidak atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat wajib sholat yang kedua adalah berakal ya. Jadi orang gila tidak diwajibkan sholat. Sampai kapan Pak? Sampai dia sembuh ya. Maka orang yang ibaratnya kehilangan beban atau orang yang tidak mendapatkan beban itu kan ya orang gila sampai dia sembuh, orang anak kecil sampai dia dewasa, orang yang orang tidur sampai bangun tidur ya, rofi al-qalam atau dia tidak diberikan sebuah kewajiban ya. Sudah berumur balik ya, maka anak-anak kecil pun memang dia tidak diwajibkan untuk sholat, tapi diajarkan untuk sholat atau diperintah untuk melaksanakan sholat. Tidak sedang haid maupun nifas. Jadi orang haid maupun nifas itu dia tidak boleh melaksanakan sholat ya, bukan belum tapi tidak boleh, haram justru orang haid atau orang yang nifas melaksanakan sholat ya. Jadi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, Rufi al-qalam an salasin an naimin hatta yastayqadha wa nasabi hatta yatakhlima wa al majnuni hatta yaqila. Artinya ada 3 orang yang tidak dikenakan hukum, yaitu orang yang tidur hingga orang itu bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila ia berakal atau dia sadarkan atau dia sudah sembuh. Oke. Sekarang kita masuk syarat. Jadi istilah sholat itu ada namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunat ya. Jadi syarat itu berarti sesuatu yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi syarat. Jadi syarat itu sebelum dilaksanakan dia harus memenuhi kriteria ini. Sebagaimana orang syaratnya sholat, pertama harus mengetahui waktu sholat. Artinya kalau orang tidak tahu waktu sholat antara duhur, maghrib, isya, subuh, bagaimana dia bisa melaksanakan sholat? Dan sholat itu harus menghadap kiblat syaratnya ya. Terus menutup aurat, pakaian dan tempatnya harus suci dari najis, ini sebagai syarat ya. Jadi orang yang sholat itu harus memperhatikan kesuciannya, kebersihannya, bukan hanya bersih tapi juga harus suci ya. Ingat, dalam Islam itu ada kata istilah bersih dan suci ya. Dan tubuhnya harus suci dari hadas dan najis ya. Terus rukun sholat ya. Rukun itu apa? Rukun itu adalah bagian yang masuk di dalam sholat itu. Kalau syarat adalah sebelum melaksanakan, kalau rukun adalah bagian daripada orang melaksanakan sholat itu, atau perbuatan yang harus dilakukan, dan apabila ditinggalkan maka salatnya tidak akan sah atau batal. Yang pertama adalah niat. Niat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika orang niat itu sebenarnya yang benar adalah ketika dia takbiratul ihram maka hatinya sudah niat. Adapun melafalkan niat sebelum takbiratul ihram dengan baca bismillahirrahmanirrahim usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati atau melafalkan niat itu hukumnya adalah sunat. Tetapi yang termasuk rukunnya adalah ketika dia takbir maka bersamaan hatinya harus niat kepada sholat yang dia harus maka niat nggak boleh salah. Artinya apa? Artinya ketika ada orang yang niat maghrib ganti niat isya, otomatis sholatnya tidak sah ya. Pak, saya memang nggak ingat Pak, ya udah, kalau kata-kata nggak ingat jangan dibahas ya. Tapi ya ketika dia memang sholat maghrib ganti sholat duhur, duhur ganti maghrib, isya ganti subuh, maka tidak sah. Harus jelas niatnya sholat maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu ya. Ini menjadi rukun ya. Memang kewajibannya adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya bahwa ketika itu orang itu mampu sehat, tidak boleh dia harus sengaja duduk atau sengaja dengan tiduran. Tidak boleh, karena dia sudah mampu, keadaannya mampu. Kecuali memang orang yang sakit kakinya atau dia nggak bisa berdiri, maka dengan duduk. Duduk nggak bisa dengan berbaring nggak bisa dengan isyarat mata pun nggak bisa, ya udah disolati ya. Terus yang selanjutnya adalah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar ya. Terus yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah tempatnya di mana Pak? Di setiap rakaat. Rakaat nomor sholat isya berarti yang 4 rakaat itu harus baca Fatihah. Kullu rakaatin Fatihah. Setiap rakaat ada Fatihahnya ya. Dan Al-Fatihah ini wajib dibacakan ya. Dan ketika membaca Al-Fatihah pun harus sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, dalam ilmu taufik itu harus tasdidnya harus kelihatan, antara makhrajul huruf harus jelas ya. Jangan sampai makhrajul hurufnya salah. Rabbil alamin diganti dengan Rabbil falamin, nggak bisa.
Terus ghairil magdubi nggak bisa, maka sholatnya batal ya. Kecuali memang lagi belajar, memang posisi dia itu sulit untuk mengucapkan baru masuk Islam, maka ya tapi dia tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Rukuk dan tumakninah ya. Jadi syarat yang atau rukun yang selanjutnya adalah rukuk dan tumakninah. Rukuk itu adalah yaitu posisi seperti orang rukuk ya, orang rukuk biasa ya, maka posisi apa itu punggungnya harus rata. Ratanya itu diibaratkan seperti kayu papan ya. Sehingga ketika dikasih apa itu? Kasih apa itu apa ya? Kasih botol apa kasih gelas nggak tumpah ya. Itu ibaratkan memang diusahakan seperti itu. I'tidal, bangun dari rukuk untuk berdiri ya, dengan disertai tumakninah. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak, kira-kira dengan bacaan subhanallahnya. Jadi setiap serangkaian ini harus dengan tumakninah, dengan tenang. Maka tidak boleh ketika rukuk tidak ada tumakninah langsung bangun. Rukuk langsung bangun, atau i'tidal langsung bangun, langsung apa itu sujud, enggak boleh, harus ada tumakninah. Karena tumakninah menjadi rukun daripada ibadah suatu sendiri. Ya, sujud disertai dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Duduk untuk melaksanakan tahiyat akhir, membaca syahadat pada tahiyat, membaca syarat kepada Nabi Muhammad tahiyat akhir, mengucapkan salam untuk pertama, niat keluar dari menjalankan sholat. Jadi ini adalah sebagai rukun daripada ibadah sholat. Rukun ini adalah penting, sehingga ketika ada rukun ini kok tertinggal, maka sholatnya tidak sah ya. Jadi ketika ada orang meninggalkan sholat Fatihah, atau sujudnya tidak dengan tumakninah, atau tidak mengucapkan salam yang pertama, terus tidak membaca syahadat pada waktu tahiyat, tidak membaca sholat pada waktu Nabi Muhammad pada tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah atau batal. Terus hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Jadi ketika ada orang yang ngomong dengan sengaja, umpama dengan teman sebelahnya, ngejak ngobrol, otomatis sholatnya batal. Terus menggerakkan anggota badan hingga 3 kali berturut-turut. Jadi sampai melebihkan gerakan sampai 3 kali berturut-turut, maka diusahakan ketika sedang ibaratnya bahasa Jawa ini ngukur yang ngukur di atas atau di bawah, itu diusahakan jangan sampai tiga-tiganya berurutan langsung, maka batal. Terus berhadas ya, seperti kentut, keluar mani dan lain-lain, otomatis ya. Niatnya berubah seperti bimbang dengan hitungan rakaat sholat yang telah dilakukan, sehingga ia tidak bisa konsentrasi ke arah sholatnya. Jadi bingung ya. Terus dadanya menggoncang hingga tidak menghadap kiblat. Jadi umpama ada orang kok sampai sholat dadanya sampai bergoncang tidak menghadap kiblat, maka batal. Makan dan minum ya. Pak, ada pertanyaan Pak. Bagaimana statusnya orang yang minum itu dari Pak, dari bekas air wudhu Pak? Biasanya dia wudhu karena dia keburu-buru langsung ikuti, ternyata ada air yang menetes dari rambutnya sehingga mengenai mulutnya, otomatis masuk. Itu bagaimana Pak? Diusahakan dikeluarkan lagi. Nah, dikeluarkan pun dengan cara etika yang baik, yaitu dengan disemburkan di kiri ya. Semburnya pun nggak boleh langsung orang nyemprot, nggak boleh, harus dengan etika yang baik. Sama dengan makan ya. Makan itu biasanya ada pertanyaan, yaitu seliden ya di giginya itu. Nah, itu sama, tidak boleh seliden itu kamu makan. Kalau kamu makan berarti batal, harus dibuang dengan menyemprotkan di sebelah kiri ya, tapi harus dengan etika yang baik, tidak boleh dengan keras-kerasnya. Terus tertawa hingga terdengar suara tertawanya ya, ini biasanya anak kecil itu, biasanya itu kalau sholat memang dia belum paham ya di malam saja. Tapi kalau anak orang dewasa sampai dia itu kok tertawa-tawa, berarti dia itu, kalau dia nggak tahu ya maklum, tapi kalau dia sudah tahu hukumnya kok sengaja, ya berarti dia mempermainkan sholat ya, hukumnya dosa itu. Murtad ya, keluar dari agama Islam ya. Sholat saya tak keluar dari agama Islam, saya nggak yakin lah, seperti itu, bagi dia otomatis sholatnya batal. Tubuh atau pakaiannya terkena najis ya. Jadi umpama sholat ternyata kejatuhan apa itu air kencing, umpama cecak atau umpama kena, maka kalau sudah tahu maka dia otomatis batal ya. Jadi itulah hikmah sholat. Beberapa pernyataan tentang sholat, intinya adalah kita harus belajar, jangan sampai sholat kita itu dibuat mainan, jangan sampai sholat kita yang kita laksanakan sia-sia karena kita tidak memahami rukun, syarat, sunnah dalam sholat itu sendiri ya.
berbahaya atau rugilah bagi mereka yang sholat tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan, tetapi tidak mendapatkan makna dari sholat itu sendiri ya. Maka sholat yang baik akan menghasilkan mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Kita akan lihatkan video tentang kesalahan dalam sholat ini, tolong diperhatikan. Yang pertama ini. Sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Ya, ini ya. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Ini ya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak. 2. Tidak ada kebutuhan. 3. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaat. Dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita ruku setelah dia ruku, dan kita sujud setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah SAW memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud. Ini juga dilarang. 4. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu sholat di belakang Nabi SAW. Apabila Nabi mengatakan, Sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi SAW meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. Keempat, melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai binatang ketika sholat, termasuk diantaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini melalui sabdanya, yang artinya, lakukanlah sujud dengan sempurna, dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Muttafaqun alaih. Keenam, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya, sehingga terbuka auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah.
Asy-Syirazi, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka salatnya tidak batal. Al-Muhadzab. Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun salat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya, maka salatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku'. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat. Alhamdulillah sudah ya.